Baik, berjumpa lagi kita dalam mata kuliah Hukum Persaingan Usaha. Kali ini kita akan mempelajari mengenai kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di Indonesia, ya, sebagai negara demokrasi, tentunya memberikan kesempatan yang sama, ya, bagi semua dan setiap warga negara itu untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Di Indonesia, setiap pelaku usaha harus mewujudkan persaingan yang sehat dan wajar, ya. Iklim usaha yang sehat dapat mencegah munculnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, ya. Nah, ini hal ini tentunya sejalan dengan konstitusi kita, ya, di dalam pasal 33, nah, bahwa ekonomi di Indonesia, nah, itu dikembangkan berdasarkan demokrasi ekonomi, ya. Jadi semuanya memiliki kesempatan dan peluang yang sama, dan juga semuanya harus secara bersama-sama menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, ya, dan wajar. Pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, atau kita singkat UU LPM, untuk mendukung hal tersebut, ya. Nah, UU LPM tersebut memuat kegiatan-kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, larangan ini tercantum dalam pasal 17 sampai dengan 28, ya. Pada pasal 17 hingga 24 UU LPM ada 4 kegiatan yang dilarang bagi para pelaku usaha. Yang pertama adalah monopoli, yang kedua monopsoni, yang ketiga penguasaan pasar, dan yang keempat adalah persekongkolan. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang menyalahgunakan posisi dominannya, ya, merangkap jabatan, memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, dan menggabungkan atau melebur badan usaha yang menyebabkan persaingan tidak sehat, ya. Nah, yang ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, ya. Nah, kita akan fokus pada pertemuan kali ini untuk membahas 4 kegiatan yang dilarang, ya, oleh Undang-Undang LPM dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24, ya. Monopoli, nah, itu diatur di pasal 17 larangannya. Yang pertama, dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, ya. Jadi yang dilarang adalah penguasaan atas produksi dan pemasaran, ya, atas barang dan jasa, ya. Yang kedua, pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau penguasaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila barang atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, ya. Jadi barang itu satu-satunya, ya, belum ada barang pengganti lainnya. Kemudian yang kedua, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama, ya. Nah, kalau tuh ada barang yang lain, nah, itu dalam pasar itu, ya, pelaku usaha yang lainnya atau pesaingnya tidak bisa memasuki pasar. Yang ketiga, satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pasar-pasar dalam satu jenis barang atau jasa tertentu, ya. Jadi misalnya ada pasar mengenai ini, misalnya MOS, ya. Nah, itu 50% lebih dikuasai oleh seorang pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha, ya. Nah, itu dianggap sudah terjadi atau patut diduga sudah terjadi penguasaan atas produksi atau pemasaran, ya, atau dengan kata lain telah terjadi praktek monopoli, ya.
Monopoli adalah suatu penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya ada satu penjual, sehingga penjual tersebut bisa menentukan sendiri berapa jumlah barang atau jasa yang akan dijual. Jadi dia monopoli, hanya dia saja yang punya produk atau barang itu ya. Jadi dia bisa dengan gampangnya ya mengatur harga jual dari barang itu, karena tidak ada persaingan yang lain, atau persaingan lain juga tidak bisa masuk ke dalam pasar itu ya. Nah, berapa jumlah barang yang akan dijual tergantung kepada keuntungan yang akan diraihnya, sehingga penjual akan menetapkan harga yang akan diberikan ya, akan memberikan keuntungan yang tertinggi ya. Nah, ini jadi terjadi monopoli ya, yang akhirnya akan merugikan kepada konsumen dan kepada pelaku usaha yang lain ya. Praktek monopoli adalah pemutusan kekuatan ekonomi, maksud saya pemusatan ya. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha dalam produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat ya, yang dapat merugikan kepentingan umum. Monopoli yang dilarang oleh Undang-Undang LPM haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penguasaan ya atas produksi suatu produk. Kemudian melakukan penguasaan atas pemasaran suatu produk. Yang ketiga, penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Dan yang keempat, penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat ya. Nah, jadi unsur-unsurnya harus ada penguasaan, baik penguasaan terhadap produksinya ya atas suatu produk tertentu, maupun penguasaan atas pemasaran ya, dan keduanya itu mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penguasaan atas produksi atau pemasaran yang dapat mengakibatkan monopoli persaingan tidak sehat tersebut dapat terjadi antara lain dengan cara ya, tetapi ini juga bukan satu-satunya, yang dapat disebut sebagai presumpsi monopoli ya. Presumpsi monopoli tersebut oleh hukum dianggap telah terjadi monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam hal terpenuhinya salah satu dari kriteria tersebut ya. Nah, tadi kan baru dugaan ya, dugaan itu presumpsi monopoli ya. Nah, tapi dengan presumpsi monopoli itu sudah oleh hukum itu sebenarnya sudah dianggap terjadi monopoli ya, atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ya, yaitu yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, produk yang bersangkutan belum ada substitusinya ya. Jadi ya karena cuma satu produknya ya, misalnya hanya ada satu-satunya produk MOS yang dia ciptakan sendiri ya, tidak ada yang lain ya, tidak dianggap monopoli karena memang tidak ada persaingan sama sekali, karena dia sendiri yang memproduksinya. Kedua, pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha dalam produk yang sama. Tiga, pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan ya. Nah, ini pelaku usahanya tuh ternyata tidak bisa masuk ke pasar, nah dikuasai oleh pasar itu oleh satu pelaku atau kelompok pelaku usaha ya. Yang keempat, satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pasar dari suatu produk tertentu. Monopoli terjadi karena adanya hambatan bagi perusahaan baru untuk memasuki industri yang sama dengan perusahaan yang sudah ada, yang disebut dengan hambatan masuk atau barriers to entry ya. Hambatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua ya, sesuai dengan penyebabnya, yakni hambatan teknis ya, technical barriers to entry, dan yang kedua adalah hambatan legalitas, legal barriers to entry.
Nah, kita lihat satu persatu. Hambatan teknis, ya, itu merupakan ketidakmampuan perusahaan baru untuk bersaing secara teknis dengan perusahaan yang sudah ada, ya, di mana keunggulan secara teknis ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, perusahaan memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus, special knowledge, ya, yang memungkinkan berproduksi sangat efisien. Yang kedua, tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya, ya, marginal cost atau MC dan actual cost atau AC itu yang menurun. Makin besar skala produksinya, biaya marginal makin menurun sehingga biaya produksi juga per unitnya makin rendah, ya. Karena perusahaan-perusahaan yang monopoli mungkin dia menerapkan teknologi yang tinggi, ya, sehingga memang benar-benar terjadi efisiensi, ya, marginal costnya turun, aktual costnya pun turun, ya, sehingga dia bisa memproduksi dengan biaya yang murah, ya, dan ini yang tidak mungkin disaingi oleh pelaku usaha yang lainnya. Nah, perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun lokasi produksi, ya. Jadi perusahaan ini yang melakukan praktik monopoli, ya, mungkin dia punya akses ke sumber daya alamnya, ke sumber daya manusianya, ya, maupun lokasi produksi. Dia bisa ada di mana-mana, ya, sehingga dia menguasai pasar, ya, dari produk itu atau melakukan tindakan monopoli. Kelompok konglomerat di Indonesia mempunyai kemampuan monopoli secara teknis, mampu mengontrol faktor produksi berupa bahan baku, misalnya batu kapur dan pabrik semen. Selain bahan baku, faktor produksi yang dimonopoli konglomerat adalah SDM berkualitas, ya, di mana tamatan-tamatan universitas di Indonesia kebanyakan bekerja di perusahaan konglomerat dibanding perusahaan kecil. Lokasi produksi yang khusus juga menyebabkan perusahaan memiliki kemampuan teknis, ya, biaya transportasi sangat rendah yang menyebabkan daya monopoli, ya. Nah, monopolis alamiah atau natural monopolis adalah perusahaan yang mempunyai kekuatan monopoli dari kemampuan teknis yang dimilikinya. Monopoli alamiah juga bisa terjadi jika penjual mempunyai kekhususan tersendiri dalam jenis barang atau jasa yang diproduksinya, misalnya berupa rasa atau selera yang tertentu, ya, untuk makanan atau gaya tertentu untuk produk pakaian, ya. Nah, ini tentunya berkaitan sebenarnya dengan hak kekayaan intelektual, ya, HKI, ya. Jadi perusahaan ini memproduksi sesuatu yang memang hasil produksinya itu memang benar-benar memiliki cita rasa yang enak, ya, tidak bisa ditiru oleh pelaku usaha yang lain, ya, dan itu sebenarnya adalah merupakan hak kekayaan intelektual dari perusahaan yang bersangkutan di satu sisi, ya, tapi di satu sisi, ya, itu bisa berpotensi melahirkan monopoli, walaupun sebenarnya monopoli itu terjadi secara alamiah, ya, atau natural monopolis. Nah, kemudian kita lihat hambatan yuridis. Hambatan yuridis atau legal barriers to entry itu dapat dibagi lagi menjadi berikut, ya. Yang pertama, hambatan yuridisnya itu dari undang-undang hak yang bersifat khusus, ya. Tidak semua perusahaan mempunyai kekuatan monopoli karena kemampuan teknis. Dalam kenyataannya ditemukan perusahaan-perusahaan yang tidak efisiensi tetapi memiliki daya monopoli. Hal itu dimungkinkan karena secara hukum mereka diberi hak monopoli, legal monopoli, ya, oleh hukum, oleh undang-undang, ya, yang memperlakukan kekhususan. Nah, contohnya, ya, di Indonesia badan-badan usaha milik negara BUMN banyak memiliki kekuatan monopoli karena undang-undang. Berdasarkan undang-undang tersebut bisa dimiliki hak khusus untuk mengelola industri tertentu.
hak khusus tidak hanya diberikan oleh pemerintah tetapi juga oleh suatu perusahaan lainnya. Di Indonesia beberapa bentuk konkretnya adalah adanya agen tunggal, ya, misalnya ada importir tunggal, lisensi bisnis waralaba atau franchise, ya. Nah, ini kalau kita lihat misalnya Kentucky, McD, ya, nah itu lisensi dari waralaba yang diciptakan, walaupun satu sisi itu karena memang hak kekayaan intelektual juga yang dilindungi oleh undang-undang, tapi memang berpotensi, ya, itu menimbulkan juga monopoli, ya. Nah, itulah sebabnya dapat dipahami mengapa tidak semua rumah makan menjual Kentucky Fried Chicken atau McDonald, ya, karena kalau mau jual itu harus beli lisensinya, ya, dari perusahaan yang menciptakan, yaitu McDonald atau Kentucky Fried Chicken. Hambatan legal yang berikutnya adalah hak paten atau patent right dan atau hak cipta. Tidak semua monopoli berdasarkan hukum atau undang-undang mengakibatkan inefisiensi. Hak paten dan atau hak cipta adalah monopoli berdasarkan hukum karena mempunyai kemampuan pengetahuan khusus yang menciptakan daya monopoli secara teknis. Berdasarkan uraian-uraian di atas, industri penyediaan listrik, ya, misalnya industri listrik di Indonesia dapat dikatakan, ya, melakukan monopoli itu karena yang pertama hanya ada satu produsen, yaitu perusahaan listrik negara, ya. Nah, ini juga monopolinya karena undang-undang, juga karena diberikan hak khusus, ya. Yang kedua, listrik yang dihasilkan PLN tidak mempunyai substitusi, walaupun sumber tenaga listrik memiliki beberapa alternatif, ada diesel, tenaga air, tenaga uap, dan nuklir, ya. Belum ada substitusi. Ya, satu-satunya yang mempunyai listrik, yang jualan listrik di Indonesia adalah PLN, ya. Kemudian yang ketiga, perusahaan-perusahaan lain tidak dapat memasuki industri listrik karena adanya hambatan barrier to entry, yaitu hak monopoli PLN berdasarkan undang-undang. Mengapa sih monopoli dilarang, ya? Jadi monopoli itu dilarang karena mengandung beberapa efek negatif, seperti terjadinya peningkatan harga suatu produk sebagai akibat tidak adanya kompetisi, ya, persaingan yang bebas. Harga yang tinggi ini pula gilirannya akan menyebabkan inflasi yang merugikan masyarakat luas. Kemudian adanya keuntungan atau profit di atas kewajaran yang normal. Nah, pelaku usaha akan seenaknya menetapkan harga untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya karena konsumen tidak ada pilihan lain, jadi terpaksa membeli produk tersebut. Kemudian terjadi eksploitasi terhadap konsumen karena tidak adanya hak pilih konsumen atas produk. Produsen akan seenaknya menetapkan kualitas suatu produk tanpa dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan. Eksploitasi ini juga akan menimpa karyawan, buruh yang bekerja pada produsen tersebut dengan menetapkan gaji upah yang sewenang-wenang tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kemudian terjadi ketidakekonomian dan ketidakefisienan yang akan dibebankan kepada konsumen, ya. Jadi yang menerima akibatnya konsumen, jadi harganya mahal, kualitasnya mungkin ya kurang baik karena nggak ada pilihan, ya, konsumen terpaksa beli, ya. Nah, jadi dibebankan kepada konsumen dalam menghasilkan suatu produk karena perusahaan monopoli cenderung tidak beroperasi pada average cost yang minimum. Kemudian adanya entry barrier di mana perusahaan lain tidak dapat masuk ke dalam bidang usaha perusahaan monopoli tersebut karena penguasaan pangsa pasarnya yang besar. Perusahaan-perusahaan kecil tidak diberi kesempatan untuk tumbuh berkembang, akan menemui ajalnya satu persatu, ya. Kemudian pendapatan menjadi tidak merata karena sumber modal akan tersedot ke dalam perusahaan yang monopoli. Masyarakat banyak harus berbagi dengan banyak orang, ya, bagian yang sangat kecil, sementara perusahaan monopoli dengan sedikit orang akan menikmati bagian yang jauh lebih besar.
Ya, itu mengenai monopoli ya. Nah, selanjutnya kita kenali ya kegiatan yang dilarang berikutnya, yaitu monopsoni. Dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli disebutkan pada ayat 1-nya, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Jadi yang dilarang nih penguasaan terhadap supplier ya, penerimaan pasokan ya. Jadi yang lain tidak bisa beli, ya tidak bisa produksi, jadi akhirnya yang bisa beli hanya perusahaan yang ini yang melakukan praktek monopsoni ya, sehingga memang terjadi monopoli pada akhirnya. Nah, ayat keduanya dinyatakan bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila satu pelaku usaha itu menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Nah, kita coba gali apa pengertian monopsoni. Ya, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, memberikan pengertian monopsoni adalah keadaan pasar barang tertentu yang pembelinya hanya dilakukan oleh seorang atau sekelompok pembeli sehingga dapat menentukan tingkat harga. Nah, ini yang disebut dengan monopsoni ya. Jadi pasarnya itu ya, nah itu pembelinya ya dikuasai oleh satu orang atau kelompok tertentu ya, sehingga dia bisa menentukan harga. Sedangkan di kamus Wikipedia disebutkan monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam satu pasar komoditas. Apakah monopsoni itu? Monopsoni adalah bentuk pasar ya, sekali lagi bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual dan satu konsumen ya yang menjadi pembeli tunggal. Kelompok pengusaha selaku pembeli tunggal ini menguasai pasar komoditas dan dapat memunculkan potensi persaingan tidak sehat. Monopsoni merupakan sebuah kebalikan dari monopoli ya. Kalau monopoli tadi menguasai produksinya ya, yang dikuasai oleh satu penjual besar ya. Nah, kalau monopsoni itu justru pembeli ya, jadi pasokannya, pembelian atas barang-barang yang menjadi bahan baku atau produksi atau pasar itu dikuasai oleh satu pembeli besar ya. Jadi kebalikan dari monopoli adalah monopsoni ya. Nah, ciri-ciri pasar monopsoni. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual tidak seimbang. Biasanya penjual berjumlah banyak namun hanya ada satu atau beberapa pembeli. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan adalah barang mentah. Barang mentah tersebut nantinya akan dijual kembali ke pihak lain. Ketiga, harga ditentukan oleh pembeli. Tidak jarang harga yang ditawarkan pembeli tidak sesuai dengan harapan penjual, namun akan tetap diterima ya, karena sulit untuk mendapatkan pembeli baru. Ini penjualnya dari bahan-bahan baku ini nggak ada pilihan, orang pembelinya hanya satu, ya dia ngikut aja, pembelinya nawar sekian ya, dia nggak bisa bertahan, terpaksa dijual ya kepada pembeli. Nah, ini pasar yang monopsoni ya. Yang keempat, pendapatan tidak merata disebabkan oleh pembeli yang menentukan dan mempengaruhi harga ya. Jadi pendapatan yang diterima oleh pelaku pasar monopsoni akan tidak seimbang karena kekuasaan yang tidak merata ya. Yang kelima, sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara penjual dan pembeli terjadi karena harga yang diberikan oleh pembeli tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan daripada si penjualnya ya. Nah, biasanya hal ini diatasi oleh pemerintah selaku pihak ketiga ya. Nah, kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni ya. Satu sisi ada kekurangannya, satu sisi juga
ada kelebihannya. Nah, kita lihat kelebihannya dari pasar monopsoni. Yang pertama, kualitas produk terjamin karena pembeli hanya mau membeli barang yang berkualitas. Penjual termotivasi untuk selalu melakukan inovasi terhadap usahanya. Penentuan harga lebih mudah karena tidak terpengaruh inflasi. Penjual akan lebih mudah menemukan pembeli tanpa perlu melakukan promosi. Kemudian alur penjualan lebih mudah diatur karena proses produksi akan selalu berjalan dan dijual langsung kepada si pembeli ya. Sudah pasti ada pembelinya yang menampung karena nggak ada lagi pembeli yang lain. Nah, kekurangannya dari pasar monopsoni adalah pembeli berlaku semena-mena, khususnya dalam penentuan harga ya karena nggak ada pembeli yang lain ya, bisa dia nawar sesuka-sukanya ya. Kemudian keluhan penjual tidak didengar karena pembeli terlalu egois ya, memikirkan keuntungannya sendiri. Ya, ketiga, masalah ekonomi hanya ditanggung oleh penjual seperti inflasi, deflasi hingga kelangkaan bahan baku ya, sedangkan pembelinya tidak ya. Secara teoritis, monopsoni dapat tumbuh secara alamiah karena kondisi geografis suatu wilayah produksi yang terpencil, terasing, atau bisa juga terpencar ya. Jadi di sana produksinya banyak ya, tetapi pembelinya tidak ada, pembelinya cuma satu atau cuma ada beberapa tapi sudah berkumpul dalam satu kelompok ya. Ya, tidak ada pilihan tentunya si produsen atau si penjual ya. Nah, di Indonesia monopsoni terjadi karena pengaruh kebijakan pemerintah yang dinyatakan ya. Jadi pernyataan dari pemerintah tentang kebijakan pasar tertentu ya. Nah, contohnya BPPC ya, Badan Penyangga Perdagangan Cengkeh, yang pernah dibentuk bertindak sebagai pembeli tunggal atas seluruh produk yang dihasilkan seluruh petani cengkeh di tanah air ya. Selain itu juga bertindak sebagai penjual tunggal itu kepada para pengusaha rokok yang bertindak sebagai pembeli. Nah, itu satu sisi BPPC sebagai pembeli dari produk petani-petani ya, dan petani tidak ada pilihan harga, mengikuti saja harga apa yang ditetapkan oleh BPPC. Tapi di satu sisi BPPC juga tentunya jadi masuk tunggal kepada pabrik rokok ya. Ya, pabrik rokok sebagai pembeli cengkeh ya tidak ada pilihan lain karena tidak bisa atau tidak boleh membeli langsung dari petani ya. Itu salah satu bentuk pasar monopsoni yang sebenarnya tercipta ya karena adanya kebijakan pemerintah. Tindakan BPPC seperti ini jelas menimbulkan praktek monopsoni ya. Nah, kemudian kegiatan ketiga yang dilarang adalah penguasaan pasar. Nah, itu diatur dalam pasal 19 Undang-Undang LPM yang berbunyi pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, yakni berupa A. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan ya. Jadi dia ego ya, nggak boleh yang lain masuk ya. Yang B. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu ya. Jadi konsumen pun diatur-atur, jangan belanja di sana kalau mau belanja di saya kan gitu. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan yang dilarang ya karena memenuhi unsur dari penguasaan pasar ya. Yang C. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan ya. Nah, diatur peredarannya, siapa barang-barang mana yang boleh, kapan barang itu boleh beredar dan sebagainya ya. Nah, itu berarti ada praktek penguasaan pasar ya. Yang D. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Secara sepintas lalu ya, pasal 19 Undang-Undang LPM
seakan-akan berlaku untuk semua pelaku usaha tanpa mementingkan batas paksa pasar tertentu yang tercapai. Istilah penguasaan pasar mengesankan bahwa ketentuan ini ditujukan kepada para pelaku usaha yang harus mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pasar sehingga mempunyai kekuatan pasar yang sangat substansial. Hal tersebut memang beralasan karena berbagai alasan yang diuraikan dalam pasal 19 huruf A sampai D tadi ya, hanya dapat diakibatkan oleh pelaku usaha yang mempunyai posisi pasar yang kuat. Akhirnya penerapan ketentuan tersebut tidak tergantung pada hambatan hukum yang mengikat untuk memulai penyelidikan pada batas pangsa pasar minimumnya, melainkan diterapkan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha yang lainnya ya. Yang penting ini dilihat bahwa pelaku usaha ini melakukan kegiatan penguasaan pasar ya. Selain itu, kelompok-kelompok kasus tersebut meliputi berbagai kasus penyalahgunaan yang diduga dapat terjadi sehingga pasal 19 dianggap akan menjadi salah satu peraturan persaingan yang paling penting dalam praktek ya, karena tadi kita sudah baca pasal 19 itu mengatur mengenai larangan tadi ya untuk penguasaan pasar. Kegiatan pelaku usaha tersebut seluruhnya dilakukan di pasar. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam ketentuan pasal 1 angka 10 UU LPM ya, ini mengenai definisi ya, menyebutkan pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang atau jasa tersebut ya. Nah itu jadi pengertian pasar ya. Nah kalau ini dilakukan penguasaan oleh satu orang pelaku usaha atau secara kelompok, nah itu berarti terjadi penguasaan pasar ya. Nah di pasal 20-nya disebutkan pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi ya, dumping, atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ya. Nah itu dia curang gitu, jadi dia tiba-tiba jual harga murah ya, sehingga perusahaan-perusahaan lainnya ya yang berdagang produk yang sama itu kebingungan ya, akhirnya tidak bisa berjualan dengan harga itu ya. Nah kemudian pasarnya ini dikuasai oleh si pelaku usaha itu ya. Nah pasal 21 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ya. Tidak boleh curang-curang ya, jadi komponen harga pokok produksi ya. Nah itu kan sudah ada sebenarnya kriteria atau ketentuan bakunya ya. Nah itu jadi tidak boleh melakukan kecurangan dalam menghitung komponen biaya produksi itu ya. Nah pasal 20 Undang-Undang LPM itu hanya melarang harga yang sangat rendah ya, atau jual rugi, dumping ya, disebutnya istilahnya dumping, dengan persyaratan tertentu. Undang-Undang LPM tidak memuat peraturan yang secara eksplisit ya, secara tegas, artinya membahas penyalahgunaan harga, tetapi mengatur tentang permintaan penetapan harga yang disangka sangat tinggi atas barang atau jasa. Hal ini dapat dipahami demi kepentingan kebebasan menentukan harga dan mengingat masalah praktis dalam menentukan terdapat atau tidak terdapatnya penyalahgunaan harga. Sedangkan rumusan pasal 21 tidak jelas apakah hanya jual rugi yang dilarang atau penyalahgunaan harga pada umumnya juga ikut dilarang.
Berdasarkan pembahasan undang-undang dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut tidak mencakup pengawasan penyalahgunaan harga, ya, melainkan hanya melarang bentuk penjualan dengan harga yang rendah, ya. Jadi jual rugi tadi, ya, dengan harga yang rendah, yang tentunya pasti di bawah pasar, ya, yang sifatnya itu sangat khusus sekali. Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud kecurangan adalah yang bertujuan untuk memalsukan dasar kalkulasi untuk harga penjualan barang dan atau jasa yang harus dibuktikan, ya, gitu. Jadi dia pelaku usaha ini, ya, nah itu dia melakukan kecurangan mungkin dalam perhitungan harga pokok produksi, ya, sehingga dia bisa menjual dengan harga yang jauh lebih murah, ya. Nah, sehingga pesaing-pesaingnya ya pada nggak bisa berkembang karena konsumen kemudian tentunya membeli produk yang dijual dengan harga yang sangat murah itu, ya. Nah, untuk dapat membuktikan kecurangan maka perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dasar kalkulasi dengan menggunakan sudut pandang ekonomi. Hal ini sulit untuk dilaksanakan, apalagi pelaku usaha bersangkutan kurang bersedia untuk bekerja sama dalam hal tersebut, ya. Jadi kalau secara ekonomi kan harus dilakukan audit, ya, nah, klarifikasi. Nah, pasti perusahaan yang bersangkutan itu pada umumnya tidak mau dong buka rahasia, ya. Sulit untuk diajak bekerja sama. Kalkulasi usaha pesaing juga tidak dapat menjadi dasar perbandingan karena konstelasinya bisnisnya, ya, kecuali untuk kasus-kasus yang jelas dan pembuktiannya terutama ini tidak dapat diterapkan, ya. Jadi ketentuan itu tidak dapat diterapkan. Maksud dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah apabila maksud kecurangan sehubungan dengan dasar kalkulasi, ya, perhitungan harga pokok produksi tadi, ya, itu dapat dibuktikan, maka selalu harus diduga terdapatnya persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang LPM, ya. Dari sudut pandang ekonomi, pelaku usaha yang memiliki kemampuan penguasaan pasar yang diraih melalui keunggulan inovasi dan efisiensi dapat memberikan efek yang positif bagi konsumen, ya, dari sudut pandang ekonomi, ya, karena dia melakukan inovasi dan efisiensi, ya. Nah, tentunya memberikan efek yang positif juga kepada konsumen, mungkin dengan harga yang lebih murah, ya. Nah, tapi pada ujungnya ya, terjadi penguasaan pasar. Nah, itu yang dilarang, ya. Nah, melalui penguasaan pasar, pelaku usaha dapat mewujudkan efisiensi biaya atau cost saving atau menjamin pasokan bahan baku atau produk untuk mencapai skala ekonomi. Penguasaan pasar bersangkutan juga memungkinkan pelaku usaha untuk dapat menekan biaya rata-rata produksi melalui cakupan produksi yang luas, ya. Nah, itu jadi memproduksi satu barang dengan banyak barang, nah itu biasanya tidak terlalu jauh bedanya, ya. Nah, misalnya mencetak satu mos ini dengan mencetak 1000 mos misalnya, itu harganya sama, ya, manpowernya sama, mungkin mesinnya dibutuhkan sekian jamnya sama, ya. Nah, itu jadi dengan efisiensi, ya, nah itu perusahaan bisa menekan biaya-biayanya itu, tapi memiliki cakupan produksi yang luas sehingga produknya itu juga menguasai pasar, ya. Nah, semuanya itu bisa berujung pada terciptanya harga yang rendah dan menguntungkan konsumen secara keseluruhan, ya. Jadi itu sebenarnya dari sisi konsumen diuntungkan karena harganya rendah, ya. Nah, sehingga kalau penguasaan pasar ini akibatnya bukan terjadinya monopoli, ya, sehingga menetapkan harga untuk mencari keuntungan yang besar sebesar-besarnya dari pelaku usaha yang bersangkutan, tapi justru sebenarnya menguntungkan konsumen mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, tapi tentunya praktek ini akan membuat persaingan usaha yang
tidak sehat, karena pesaing-pesaing usahanya akan gulung tikar ya, karena tidak bisa mengikuti harga dari produksi yang diciptakan oleh perusahaan yang melakukan penguasaan pasar ini ya. Di sisi lain, kemampuan untuk menguasai atau tidak, atau untuk mempertahankan posisi di pasar bersangkutan dapat memungkinkan munculnya kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat. Secara teoritis, pelaku usaha yang telah memiliki penguasaan posisi dominan juga akan berupaya mempertahankan posisi tersebut dengan mempraktekkan kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha untuk melakukan penguasaan pasar secara negatif dengan cara-cara menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang sama, atau menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu ya. Jadi pembelinya juga dilarang, artinya tidak boleh belanja di sana, belanjanya di si pelaku usaha yang melakukan penguasaan pasar itu ya. Atau membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan ya. Nah, ini juga merupakan salah satu praktek caranya ya, karena distribusinya, peredarannya itu dikurangin ya, jadinya konsumen ya berebut lah mencari itu. Nah, dia kuasai itu akhirnya pasar itu ya. Nah, tindakan-tindakan tersebut pada akhirnya akan merugikan pelaku usaha lain dan pada konsumen akhir. Nah, yang terakhir kita lihat kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang LPM adalah persekongkolan. Dalam ketentuan pasal 22 Undang-Undang LPM disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ya. Nah, ini jadi konteksnya ini dalam tender ya, pengadaan barang dan jasa yang biasanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga boleh juga oleh swasta ya. Nah, itu jadi yang dilarang apa? Nah, ini bersekongkol ya, mengatur supaya tender ini dimenangkan oleh satu atau kelompok perusahaan tertentu ya. Nah, tentunya hal ini juga menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Di pasal 23, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perusahaan usaha yang tidak sehat ya. Nah, misalnya ini produknya sama ya, ini perusahaan yang satu, ini kenapa kok dia bagus, produknya rame ya, pembelinya. Nah, kemudian nih pelaku usaha yang lain itu bersekongkol mencari informasi apa sih rahasianya ya, resepnya perusahaan pesaingnya itu sukses ya. Nah, ini juga dilarang ya. Yang kemudian pasal 24, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan ya. Nah, ini bersekongkol ini mengacaukan, jadi perusahaan pesaingnya jadi nggak jelas ini dapat pasokan bahan bakunya ya, itu jumlahnya berkurang, sehingga kan produksinya juga jadi menurun, kualitasnya jelek ya, karena bersekongkol ini diatur nih, dikasih yang jelek-jelek. Habis sudah itu juga waktu pengirimannya ya, pengadaannya. Nah, ini kecepatan waktunya dilanggar ya, sehingga pelaku usaha pesaingnya itu menjadi ya tidak bisa berproduksi secara baik dan efisien ya. Nah, kita coba dalami pengertian persekongkolan. Nah, itu definisinya ya, ada diatur di pasal 1 angka 8 dari Undang-Undang LPM. Dinyatakan bahwa persekongkolan atau konspirasi
usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Ya, itu definisi yang sahnya dari Undang-Undang LPM ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8. Nah, sedangkan secara umum ya, definisi dari persekongkolan adalah konspirasi usaha yang dilakukan oleh sesama pelaku usaha ya. Jadi konspirasi ya, pasti lebih dari satu ya, 2 atau lebih perusahaan. Nah, konspirasi ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan penguasaan atas suatu pasar ya, apakah dengan menguasai penjualannya, apakah dengan menguasai pembelian bahan bakunya, atau juga tadi dengan mengganggu produksi atau produktivitas atau efisiensi dari perusahaan-perusahaan pesaingnya ya. Persekongkolan atau konspirasi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Brian A. Garner itu mengartikan persekongkolan ada conspiracy and an agreement ya by two or more person to commit an unlawful ya act ya, jadi melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ya, coupled with intent to achieve the agreement's objectives and ya, ini di banyak negara, in most state, action or conduct that further the agreement, combination for unlawful purpose ya, itu tujuannya sebenarnya untuk melakukan tidak mematuhi ketentuan undang-undang jadinya ya, bersekongkol. Nah, tujuan utama pelaksanaan penawaran tender ya, karena biasanya persekongkolan memang terjadi pada kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui mekanisme tender atau lelang ya. Nah, tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan, tujuan dari lelang itu baik ya, memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar sehingga menghasilkan harga yang paling murah ya, dengan output yang maksimal ya. Jadi kalau tender biasanya memang ya yang harga yang murah karena si owner kan jadi lebih sedikit mengeluarkan biaya ya, tapi dengan kualitas yang maksimal ya. Oleh karenanya persekongkolan dalam penawaran tender itu dianggap menghalangi terciptanya persaingan yang sehat di kalangan para penawar yang beretikat baik untuk melakukan usaha di bidang yang bersangkutan ya. Fungsi penegakan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menghilangkan berbagai hambatan persaingan berupa perilaku bisnis tidak sehat yang mengganggu persaingan sehat. Perkara persaingan usaha yang ditangani oleh KPPU ya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, itu lebih banyak menyangkut persekongkolan dalam tender. Artinya masyarakat pelaku usaha yang tidak memenangkan tender sudah menyadari bahwa tempat untuk menyampaikan kecurangan itu adalah KPPU. Cakupan pengertian tender menurut penjelasan pasal 22 hanya terbatas pada tender untuk memborong pekerjaan, pengadaan barang atau penyediaan jasa, di mana yang menjadi pemenang adalah peserta yang mengajukan penawaran terendah ya, bukan penawaran yang tertinggi. Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu persekongkolan yang horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal horizontal. Nah, kita lihat satu persatu. Persekongkolan horizontal ya, ini persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender ya. Nah, jadi seolah-olah ada persaingan padahal sebenarnya tidak ada karena mereka sudah bersekongkol ya. Nah, itu antara pelaku-pelaku usaha yang mengikuti tender itu ya.
Nah, kemudian persekongkolan vertikal, persekongkolan yang terjadi antar salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang jasa dengan panitia tender, ya. Persekongkolannya dengan panitia tender, ya, atau panitia lelang, ya, atau pengguna barang atau jasa atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk di mana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, ya, artinya owner biasanya sebutnya, itu bekerja sama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. Nah, itu terjadi persekongkolan vertikal namanya. Nah, sedangkan persekongkolan horizontal vertikal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang yang jasa, ya. Campuran ini, sama iya dengan panitia juga iya, ya. Nah, persekongkolan ini dapat melibatkan 2 atau 3 pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, di mana baik panitia tender, pemberi pekerjaan maupun sesama pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administrasi tertutup, ya, bohong-bohongan, ya, supaya pelaku usaha yang lain tidak bisa masuk ikut tender, ya. Nah, itu sudah diatur siapa yang menang. Nah, yang terlibat ternyata tidak hanya sama pelaku usaha yang mengikuti tender, tapi juga sudah bersekongkol ini dengan panitia tendernya. Nah, dalam proses tender, persekongkolan dapat menyebabkan terjadinya hambatan pasar bagi pelaku usaha yang menjadi peserta potensial, di mana peserta tersebut tidak memperoleh kesempatan, ya, untuk mengikuti proses tender. Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah: yang pertama, tender yang bersifat tertutup atau transparan, tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat memenuhi kualifikasi itu tidak dapat mengikuti. Yang kedua, tender bersifat diskriminatif, tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama, ya. Yang ketiga, tender dengan persyaratan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu, sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut, ya. Nah, ini sudah ditentukan mereknya, spesifikasinya, ya. Nah, itu sudah diatur demikian, sudah mengarah, ya. Jadi produk yang lain yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang lain, ya, tidak bisa karena dia mengacu kepada spesifikasi yang sebenarnya sudah diatur, ya, berdasarkan persekongkolan. Indikasi persekongkolan itu bisa terjadi pada saat perencanaan, ya, misalnya pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender atau lelang secara terbuka, ya. Jadi mereka memilih tender tertutup. Nah, ini sudah dari perencanaan sudah terjadi persekongkolan, ya. Yang kedua, pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau lelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu, ya. Nah, ini sudah diatur juga, ya. Hanya perusahaan itu saja yang pasti akan memenangkan tender, ya, karena sudah diatur spesifikasinya dan seterusnya, ya. Yang ketiga, tender atau lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta tertentu yang dapat mengikuti laksanakannya, ya. Sudah diatur persyaratannya sedemikian rupa, ya, terbatas sekali perusahaan yang bisa mengikutinya. Nah, kemudian ada keterkaitan antara sumber pengadaan barang dan jasanya, ya. Nah, itu jadi siapa yang nanti misalnya ada pengadaan mobil, ya, dalam satu instansi pemerintah, ya. Nah, ini pelaku usahanya ini kemudian dia sudah mengatur demikian rupa dengan si produsen barang jasanya, misalnya mobil merek T lah misalnya gitu. Jadi yang pasti akan menang mobil itu nanti, gitu, ya. Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi daripada nilai dasar lelang. Nah, ini jadi pelaku usaha yang akan mengikuti lelang, nah, itu akan kesulitan untuk memberikan uang jaminan karena uang jaminan yang ditetapkan itu tidak wajar, jauh lebih tinggi dari kepatutan, ya. Kemudian penetapan tempat waktu lelang yang sudah
tercapai itu diikuti. Nah, ini juga akal-akalan seperti itu ya. Ini bisa disusun pada saat perencanaan. Nah, kemudian indikasi terjadinya persekongkolan pada saat pembentukan panitia. Nah, ini bisa terjadi A. Panitia yang dipilih untuk tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi. B. Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu ya, mungkin ada keponakannya di panitia, ada omnya yang akan ikut tender ya, misalnya nih. Kemudian susunan kinerja panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutup-tutupi ya. Nah, itu indikasi pada saat pembentukan panitia. Tapi persekongkolan juga dapat dilihat indikasinya itu saat prakualifikasi perusahaan atau pralelang. A. Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu ya, yang sudah diatur, berarti sekongkol namanya ya. Yang kedua, adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi merek yang dilelangkan. Yang ketiga, adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, atau waktu pengumuman diadakannya lelang ya. Yang keempat, adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Yang kelima, panitia memberikan perlakuan khusus istimewa kepada pelaku usaha tertentu. Yang keenam, adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah prakualifikasi tidak memberitahukan kepada semua peserta ya. Nah itu, jadi yang diam-diam ini tambahin sehingga yang lainnya gugur ya. Kemudian yang ketujuh, adanya pemegang saham yang sama di antara atau panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender ya. Jadi ini ada konflik kepentingan sebenarnya ya, karena terafiliasi ya, si perusahaan dengan pemegang sahamnya ini ternyata ya ada kepentingan dari si panitia atau daripada si pemberi pekerjaan atau owner ya istilahnya. Nah, indikasi persekongkolan pada pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender lelang antara lain persyaratan tender atau lelang yang diberikan kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, kolom mutu, kapasitas, waktu penyerahan dan yang harus dipenuhi ya. Nah, ini jadi dari awal persyaratan lelangnya, persyaratan tendernya sudah diatur. Nah, itu terindikasi ada persekongkolan di situ ya. Kemudian indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang ya. Jadi setelah dilakukan lelang, diumumkan, nah itu ada indikasi persekongkolan ya, itu mengenai jangka waktu pengumuman tender lelang yang sangat terbatas. Jadi cepat ya, sehingga yang lain tidak bisa mengikuti karena informasinya sudah awal bocor atau memang sengaja diberitahukan kepada beberapa perusahaan tertentu ya. Nah, sehingga hanya perusahaan ini saja yang bisa melakukan, yang lainnya tidak akan terkejar batas waktunya ya. Kemudian informasi dalam pengumuman tender lelang dengan sengaja dibuat tidak lengkap atau tidak memadai, sementara informasi lebih lengkap diberikan kepada pelaku usaha tertentu ya. Nah, ini pasti ada indikasi terjadinya persekongkolan. Baik, dengan demikian berakhir materi kita mengenai kegiatan-kegiatan yang dilarang ya menurut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat ya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman dan nanti teman-teman sebagai calon-calon juris ya, ahli hukum. Nah, ini bisa lihat di prakteknya ya, di pasar ataukah di tender tadi, apakah terjadi monopoli, terjadi monopsoni, terjadi penguasaan pasar, terjadi persekongkolan ya. Nah, itu silahkan teman-teman bisa melakukan penelaahan dan mengkritisi ya. Terima kasih, sampai berjumpa pada materi berikutnya ya.